orang tua itu benar-benar perlu slowing down dalam berkomunikasi dengan mereka, dalam masuk ke mereka. Autis itu adalah gangguan neurologis, jadi ada masalah di otak anak yang mengakibatkan anak itu terhambat kemampuannya dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan pola pikirnya itu sulit dinamis. Pola pikir sulit dinamis itu maksudnya kalau hal-hal yang statis kayak misalnya sesuatu yang sudah pasti, prosedural, penjumlahan, ini warna apa, ini huruf apa, itu kan hal-hal yang statis ya, lebih gampang dilatih. Tapi kalau untuk hal-hal yang dinamis kayak misalnya problem solving atau misalnya udah biasa lewat rute tertentu terus tiba-tiba mau berubah nih, mau dinamis, berubah, itu anak menjadi kesulitan. Jadi kemampuan anak dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan berpikir dinamis itu menjadi terhambat pada anak yang mengalami autism. Kita bisa lihat kesulitan berinteraksi sosial, misalnya dia dipanggil, dia sering tidak menengok atau sulit melihat atau menatap mata kita, dia sulit berteman dengan anak seumur dia atau dengan orang lain. Kemudian kalau dalam hal komunikasi, dia sulit sekali komunikasi dua arah. Jadi mungkin untuk menyampaikan keinginannya atau menyampaikan hal yang dia inginkan saja tidak masalah. Tapi kayak ngobrol dua arah seperti biasa itu mereka kesulitan. Mereka juga kesulitan membaca ekspresi emosi lawan bicaranya. Jadi misalnya kalau anak-anak yang tidak mengalami autism, misalnya kita atau dia ngerti, oh ini maksudnya, oh ini lawan bicaranya lagi bingung kali ya. Atau ketika kita ketawa, oh dia ngerti kira-kira ini lawan bicaranya lagi happy gitu. Tapi anak-anak yang mengalami autism itu mereka kesulitan mind reading dan emotional reading. Mereka kesulitan membaca emosi dan membaca pikiran lawan bicaranya. Sehingga itu menyulitkan sekali untuk mereka berinteraksi. Ini masih pro kontra antara bisakah autism itu benar-benar bisa pulih dan berfungsi seperti orang-orang pada umumnya yang tidak mengalami autism. Karena kita bicara mengenai masalah di otak ya, gitu. Nah, anak-anak yang mengalami autism itu kan ada perbedaan di otaknya dibanding anak-anak yang tidak mengalami. Jadi kalau ditanya apakah ini bersifat permanen, kalau tidak di-treat dengan efektif, itu bisa bersifat permanen. Kita mungkin bisa menterapi untuk menghilangkan gejala-gejala luarnya, gitu. Jadi misalnya anaknya tidak ada kontak mata, kita bisa latih supaya dia ada kontak mata. Anaknya mungkin tidak bisa menyapa orang, kita bisa latih supaya dia menyapa orang. Kita ajarin aja kalimatnya, selamat pagi ibu guru, selamat malam papa gitu ya. Kita ajarin scripted. Nah, tapi menumbuhkan keinginan atau motivasi dia untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berkomunikasi dan membuat dia memahami emosi lawan bicaranya dan dia ngerti dia harus gimana. It's another thing. Dalam hal ini kita harus melatih anak ini, kita harus menumbuhkan keinginan dia berinteraksi dan itu memang butuh waktu yang lebih lama, tapi bisa. Karena kalau kita mau menumbuhkan keinginan dia berinteraksi, bersosialisasi, kemampuan dia membaca emosi lawan bicara, kita harus menerapkan prinsip-prinsip terapi yang sifatnya itu remediasi otak. Jadi bukan cuma mengubah perilaku luar, tapi otaknya yang statis itu pelan-pelan kita latih menjadi dinamis. Orang tua yang biasanya baru pertama kali menyadari atau menerima diagnosa bahwa anaknya mengalami
gejala autis atau mengalami autism itu biasanya akan mengalami yang namanya crisis mindset. Crisis mindset itu adalah kondisi atau pola pikir di mana orang tua itu masih panik sekali dan apapun yang ditawarkan kepada mereka, jenis terapi atau obat-obatan atau pendekatan apapun, mereka biasanya secara impulsif tuh akan langsung ambil aja dan nggak peduli karena mereka masih panik gitu loh, seperti itu. Tapi dengan edukasi yang tepat, mereka bisa keluar dari kondisi crisis mindset ini. Mereka akan menjadi lebih tenang dulu dan mereka sadar, oh oke, anak saya mengalami autism, ada gejala autismnya, oke, what to do gitu ya. Jadi mereka lebih tenang sehingga ketika mereka memutuskan terapi mana nih yang terbaik buat anaknya, yang disesuaikan dengan kondisi mereka, mereka akan lebih regulate, mereka akan lebih tenang dan mereka sendiri akan lebih maksimal melatih anaknya di rumah gitu. Ada jenis-jenis intervensi atau penanganan untuk anak-anak dengan autism yang memang memfokuskan pada orang tuanya. Jadi bukan hanya menterapi anaknya, tapi orang tuanya di-equip, dipinterin supaya orang tua ini ngerti gimana menghadapi anaknya. Nah, salah satu contohnya, salah satu tips ya, yang sebenarnya juga bisa diterapkan untuk anak-anak yang tidak mengalami autism adalah slowing down. Jadi untuk anak-anak yang mengalami autism, karena cara berpikir mereka berbeda, cara mereka memproses informasi juga mungkin lebih lambat dibanding teman-temannya yang tidak mengalami autism, orang tua itu benar-benar perlu slowing down dalam berkomunikasi dengan mereka, dalam masuk ke mereka. Seringkali, apalagi kita hidup di dunia yang serba cepat, terhadap anak-anak kita yang mengalami autism, kita berharap kita ngomong, mereka langsung respon, mereka langsung ngerti. Kita suruh apa, mereka harus langsung respon dengan benar gitu ya. Padahal tiap anak, apalagi anak dengan autism itu, cara kerja otaknya itu bisa berbeda. Sehingga kita harus lihat nih, ada anak dengan autism yang ketika dikasih instruksi atau ketika diajak ngomong, dia butuh waktu loadingnya itu mungkin beberapa detik gitu loh dibanding anak-anak lain yang tidak gitu. Sehingga ketika kita slowing down, ketika kita memperlambat tempo kita ke level anak itu ya, anak itu nanti akan berespon lebih oke, lebih positif dan dia dalam menerima materi atau input yang kita berikan dari luar itu dia juga akan lebih maksimal gitu. Prakteknya misalnya yang tadi, misalnya saya panggil Ami gitu, misalnya Ami, mama minta sendok dong misalnya gitu ya. Nah mungkin kalau ada anak yang mengalami autism yang dia butuh waktu beberapa detik untuk memproses, dia paham, baru dia lakukan gitu. Tapi kalau orang tua nggak slowing down, nggak sabar gitu ya, harus saat itu juga gitu loh. Kalau enggak, ditegurlah anaknya atau orang tua jadi ngerasa, aduh anak gue bermasalah banget, seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu memang kita benar-benar harus super sabar, super fleksibel, super segalanya ya. Karena kita sadar bahwa mereka ada keterbatasan yang kita nggak bisa paksain. Milestone mereka itu sama nih sama anak lain, oh nggak bisa gitu. Even antara mereka sendiri sama-sama yang mengalami autism, ada yang cepat, ada yang memang butuh waktu, seperti itu.